Oke, halo semuanya. Nah, kali ini saya akan review dari amplifier yang saya pakai untuk kebutuhan sound system saya ya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini ya, amplinya. Nah, di sini dari merek TAF Studio. Nah, ini tipenya adalah AV298BT ya. Nah, di sini sebelum itu saya tunjukin boxnya terlebih dahulu. Nah, di sini, ini wujud boxnya seperti ini. Ada judul, ada mereknya TAF Studio dengan tipe AV298BT digital audio amplifier. Nah, di sini fiturnya itu ya power output, terus ada all round function karaoke. Nah, karena di sini ada dua input mikrofon ya. Nah, di sini terus ada lagi yaitu dua channel indent full frekuensi. Nah, di sini ada amplifier system, ada wide range amplifier. Di sini ada untuk bass dan treble-nya ya. Ada teknologi, saya nggak tahu ini teknologi apa maksudnya. Nah, di sini powernya itu mendukung ada dua input yaitu 220 atau listrik PLN gitu ya, atau DC 12 volt. Karena di sini teman-teman bisa sambungin pakai aki ya, karena ini bisa mungkin ya ini tuh untuk mobil lah mungkin ya. Oke, sebelum itu ada antena untuk radio ya. Terus balik lagi ke boxnya, bagian sebelah kiri ini ada polosan aja, ini ada dua mic karaoke gitu ya, ada sertifikasi apa gitu ya. Ini ada sama gitu, terus ada BT, terus ada Bluetooth. Ini ada Bluetooth ada radionya yaitu dari frekuensi 87,5 MHz sampai ke 108 MHz. Di sini juga ada input remote-nya ya, juga ada termasuk remote-nya. Nah, ini ada speknya yaitu speaker impedance-nya 8 sampai 16 ohm. Nah, di sini SNR atau signal or noise ratio-nya di minus 90 dB. Input powernya ada 12 volt, DC 5 ampere yaitu DC 5 ampere dan AC 220 volt. Kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan ya. Terus di sini ada yang namanya input impedance 47K. Terus ada frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Ini yang support ya, support sampai dari 20 Hz sampai ke frekuensi low sampai frekuensi high nya di 20 Hz. Input sensitivity-nya di 0,25 mV ya kalau nggak salah ya. Ada output powernya, ada di RMS nya di 20 watt seperti itu. Nah, nanti untuk remote nya saya taruh di sini seperti ini. Ini saya pakai plastik tambahan ya biar awet aja sih. Ini ada remote seperti ini, ada tombol power, ada tombol back, ada mode, channel main, channel plus, ada EQ, ada back forward, ada fast forward, ada play dan pause, ada volume untuk mengecilkan, ada volume gedein. Karena di sini bisa pakai remote, bisa pakai dari sini ya, ada knob sini. Nah, seperti itu. Oke, kembali ke remote tadi. Di sini ada angka-angka 0, 1, 2, 3 ini untuk USB ya. Nah, ini untuk USB karena dia bisa input pakai USB atau MMC card atau SD card ya. Nah, bisa balik ke amplifiernya. Oke, yang saya singkirin dulu dari remote-nya dan sebagainya. Nah, di sini ada tulisan UX, ini ada tulisan stereo audio power amplifier, ada radio frekuensi, ada RNL, PTL out, saya nggak tahu ini apaan. Ini DC atau AC input. Ini ada digital MP3 player, Bluetooth digital play. Ini mungkin agak sedikit silau karena flashnya saya nyalain, bentar ya, saya matiin coba. Nah, lebih mantap ya. Oke, lanjut. Di sini ada hi-fi, ada Bluetooth, ada smartphone Bluetooth ya. Ada 300 watt plus 300 watt. Ini dayanya ya, daya dari amplifier ini cukup lumayan gede ya. Nah, lanjut ke bagian sisi depan. Nah, sisi depan ada mereknya, ada TAF Studio. Ini ada USB-nya, kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Ada TAF Studio, ada USB, ada MMC card-nya. Ini ada layarnya, bukan layar, lebih ke lebih ke layar-layar biasa lah. Ini ada buatannya, ada tombolnya, ada mode, ada back, ada play and pause, ada fast forward, ada mungkin looping ya. Ini ada modenya, ada radio dan sebagainya, bisa Bluetooth gitu ya. Channel main, auto, channel plus gitu ya. Terus ada powernya. Nah, seperti itu. Ini ada untuk frekuensi bassnya, sama yang tadi di box itu ya, ada frekuensi 20 Hz
dari 20 Hz. Terus ini ada frekuensi treble-nya atau frekuensi high-nya. Terus ini ada volume control untuk mic ya, mic level control ya. Ini ada mic input, nah ini satu mic 2. Ini ada knob dari volume ya, ini volume seperti ini. Semuanya chrome ya, ini chrome ya, warnanya chrome. Nah, sisi belakang mungkin kalian menotis masalah ini ya. Nah, ini adalah yang namanya impedance converter ya. Jadi ini untuk mobil ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pakai ampli ini bisa pakai impedance converter ini gitu. Jadi dia modelnya seperti ini. Sisi belakangnya dulu deh, saya lihat amplinya dulu deh. Nah, di sini ada antenanya untuk antena radionya ya, bisa diputar kan kiri 360 derajat ya, bisa diputar seperti ini. Nah, terus ini ada audio input ya, kelihatan ya, di sini audio input. Di sini ada audio outnya, ada di sini ada R plus, R min, L min dan L plus ya. Ini supportnya sebentar saya kasih dulu. Nah, ini support speakernya yaitu 4 ohm sampai 16 ohm ya. Nah, di sini ada DC 12 input, DC 12 volt input. Ini yang saya maksud adalah ini kayak masuk ke aki ya mungkin ya, karena bisa dipakai untuk mobil gitu. Nah, ini untuk AC 20 voltnya, 20 voltnya 50 Hz ya. Ini tampilan bawahnya seperti ini ya, polos aja. Terus tampilan apa namanya dari sisi kanan seperti ini, atas seperti ini, saya tutup aja. Nah, ini ventilasi ya, gitu ya. Nah, ini mungkin kalian notice ini ya, ini ada namanya impedance converter ya. Nah, di sini untuk apa ya, dari kalau misalnya teman-teman pakai ampli ini gitu ya, pakai ampli ini. Jadi kalau mau hanya sambung 2 output ya, jadi teman-teman konverternya pakai ini gitu. Ini pakai high to low impedance converter namanya ya. Ini cukup murah kok, harganya kurang lebih 14.000 apa kalau nggak salah, saya lupa deh, 14.000 atau 20.000 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia outputnya LR ya, merah dan putih LR ya. Nah, di sini juga ada level adjustnya kalau teman-teman notice ya, kalau teman-teman melihat sini, kelihatan nggak? Ya pokoknya nanti dia tuh kayak ada nah seperti ini. Oke, sip ya, bisa diputar pakai obeng min ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sambunginnya harus sesuai dengan warnanya ya teman-teman ya. Jadi di sini merah ke merah, putih ke putih, atau ini kan adanya warna hitam ya, jadi saya nyambungnya ke putih ke hitam gitu ya. Jadi ini kayak plusnya, ini minusnya, nggak kelihatan ya. Ini merahnya, ini putihnya atau hitamnya, ini juga hitamnya, ini merahnya gitu. Jadi harus sesuai, jadi nggak boleh kebalik teman-teman, karena kalau kebalik suaranya aneh ya. Jadi saya pernah nyoba soalnya, ada audio inputnya dan sebagainya, ini 12 volt ya. Oke, nah jadi setelah masang ini ya, impedance converter, dia nanti akan pakai ini ya, outputnya ke kabel RCA. Ini saya sambung ke speaker ya. Nah, ini saya sambung ke speaker dengan koneksi RCA atau jack RCA seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah gimana tampilannya? Nah, ini saya mau nyalain dulu ya. Nah, ini dia pakai colokan seperti ini ya. Dia walaupun produk China ya, tapi dia udah bikin apa namanya colokan Indonesia seperti ini. Oke, saya coba nyalakan dulu ya. Oke, sudah saya nyalakan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Ini powernya saya nyalain. Nah, ada tulisan high gitu ya. Ini ada mode Bluetooth. Ini saya masih mode Bluetooth ya. Nah, saya ulangi nih. Ini baru saya matiin. Ini saya nyalain di sini. Nah, high Bluetooth seperti itu ya. Ini kalau pencet mode bisa Bluetooth. Kita klik. Nah, ini untuk ke radio. Ini frekuensi 87,5. Kalau mau ganti frekuensi tinggal klik tombol plus. Kayaknya salah deh saya. Ntar, saya lupa.
Oh mungkin saya tahan kali ya. Untuk volume. Oh oke. Untuk volume, oh saya baru tahu. Ini kalau misalkan dong ini kalau misalnya saya pencet tombol lama yang di bagian ini ya, fast forward ini, saya klik lama dia, nah dia volume ya, seperti itu. Dari dia support ke volume 0 sampai ke sebentar, mungkin ke 20 30 mungkin. Oh 30. Oke, kencang banget ya berarti ya, karena powernya gede sih. Nah seperti itu. Terus ini apa, auto. Oh dia akan nyari apa namanya frekuensi yang bagus ya. Nah dia akan nyari terus ya. Jadi karena saya nggak pernah pakai radio, jadi nggak tahu ya. Oke, kita ganti modenya. Nah dia jadi mode aux ya. Mode aux itu dia ada di bagian ini, audio in. Nah yang ini audio input ya. Yang ini audio input LR. Nah, seperti ini audio input. Nah, terus saya coba klik lagi modenya, dia akan masuk ke mode Bluetooth. Nama Bluetoothnya aneh teman-teman, nama Bluetoothnya adalah LDZS, jauh banget ya namanya ya. Maklum namanya juga produk Cina ya, random semua namanya ya. Nama Bluetoothnya adalah LDZS, padahal nama mereknya adalah Tab Studio ya. Ya udahlah. Nama juga barang Cina. Ini kita klik mode lagi, dia akan masuk ke mode radio lagi. Seperti itu, klik lagi dia masuk ke mode AUX, klik lagi dia masuk ke mode Bluetooth. Nah gitu. Ini untuk bassnya bisa diputar, oke lancar, enak gitu ya. Terus treble-nya putar gitu ya, putar kanan kiri seperti ini gitu. Ini mic volumenya ini pakai apa sih namanya nih, port jack apa gitu Pak saya namanya. Ini ada volume controlnya di sini, min, max gitu ya. Nah di sini misal teman-teman ngelihat di sini ada ventilasinya tuh berwarna ya deh, karena ada lampu di sini. Nah, mungkin di sini kalian yang pemuja RGB-an, nah di sini bisa kelihatan bagus ya, RGB-an ya. Nah oke, ini untuk tampilan kanan, tampilan kirinya oh goyang, sorry. Nah ini tampilan kirinya seperti ini. Oke dah ya. Nah untuk harganya dari ampli ini kita coba beralih ke ini ya, ke OBS saya ya. Sebentar, ini saya matiin dulu. Set. Oke, nah ini saya sudah beralih ke Windows ya. Kita kembali ke OBS. Ini harganya ada di 210.000. Nah saya beli di aplikasi Orange ya. Nah di sini namanya adalah amplifier Bluetooth Power Audio Karaoke Tab Studio EQ 600 watt ya. Di sini karena ada dua output ya, 300 sama 300, ini 600 watt ya. USB MP3 home theater FM radio AV dengan harga 210.000. Ini saya beli di Semarang teman-teman, lokasi di Semarang, nah kota Semarang ya. Nah fiturnya sudah saya lihat tadi di box tadi ya, ada FM radio, ada SD card slot, ada USB, ada koneksi Bluetooth, ada kontrol jarak jauh, ada kontrol jarak jauh bisnya apa nih, ada amplifier audio stereo hi-fi ya, oke lah, dengan equalizer. Nah di sini dapat mengubah frekuensi suara dari interface EQ yang tersedia. Nah tersedia EQ seperti bass, treble, mic, volume, dan master volume. Ada dua input mikrofon, amplifiernya juga merupakan input mikrofon sebanyak 2 buah. Sudah ada frekuensi respon dari 20 kHz, 20 Hz ya, 20 Hz, 20 Hz sampai 22 Hz. Salah ngetik nih. Ini dia impedance-nya 4-16 ohm. Ini sound to noise rasionya atau rasio sinyalnya terhadap kondisinya yaitu 80 dB. Outputnya 600 watt dengan dimensi 18x2 x 16x25 cm. Sensitivitas sinyal input, sensitivitasnya 200 megawatt ya, atau miliwatt kayak. Ini ratingnya lumayan bagus, 4,7 dari 5 ya. Nah ini tampilannya kayak tadi ya, seperti ini tampilannya tuh, sama ya, sama kayak saya tadi ya, persis ya. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu. Bentar saya kembali ke muka saya dulu. Nah
Oke, mungkin itu aja kali untuk video dari review amplifier saya ini ya. Ini saya pakai kurang lebih sudah berapa hari ya, kayaknya baru 3 hari 4 hari deh seingat saya. Jadi ya lumayan oke juga, suaranya bersih. Cuman saran satu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman pakai speaker aktif ya, pakai amplifier ini, katakanlah misalkan menyambungin misal katakanlah speaker teman-teman pasif gitu ya, pasif ya, pasif gitu, tapi nggak ada bluetoothnya, terus pakai amplifier ini, saran saya adalah untuk di bagian volume control ya, ini tuh saran saya aja ya, mungkin ini untuk mungkin kasus lain juga berbeda ya. Kalau saya itu paling sekitar segini nih, ini kan ada barisnya nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Nah ini kayak ada baris-baris ininya nih. Nah itu ya, kalau saran saya mending di sekitar segini teman-teman, segini atau enggak lebih sedikit lah gitu, karena kalau enggak mungkin kasus saya aja kali ya, karena dia itu agak sedikit apa ya, bisa dibilang agak serak, bukan agak serak, tapi apa ya, sember lah. Karena kalau teman-teman volume kontrolnya di setengah ini seperti ini atau di flat seperti ini, tapi speaker teman-teman masih volumenya masih kurang lebih di 10% ya volumenya yang speaker aktif itu. Nah itu dia akan sember karena output dari amplifiernya gede, jadi masuk ke apa namanya, ke speaker teman-teman jadi kayak agak-agak sember gitu. Jadi kayak misalkan volume ampli segini nih, tapi misalkan ini speaker volume ya, apa speaker tip saya, misalnya ini kan outputnya segini nih, amplinya nih, tapi saya baru naikin segini, aja itu udah kenceng banget teman-teman, kenceng banget karena power dari ampli ini gede. Nah, karena saking gedenya dia itu masuk ke speaker saya sember teman-teman, nggak sampai sember banget sih, tapi lebih ke apa ya, lebih ke agak kresek-kresek mungkin ya, karena di bagian frekuensi treble sama bassnya itu dia agak sedikit nyatu, agak sedikit apa ya, distorsi gitu ya. Jadi saran saya mending volumenya segini lah ya, at least ya segini tuh agak lebih dikit. Nah baru deh di speaker atas teman-teman dinaikin setengah gitu ya. Nah itu baru lebih halus suaranya gitu, lebih ke halus lah suaranya, nggak terlalu kresek-kresek suaranya gitu. Tapi kalau teman-teman setengah gitu ya, terus ini setengah, kenceng banget teman-teman, bener. Itu pun kalau speaker teman-teman kenceng apa kuat ya, tapi ini karena outputnya gede ya, jadi saya taruhnya seginilah, at least gitu segini. Nah, terus paling speakernya saya taruh segini gitu. Ini misalnya ini knop speaker saya gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video review dari apa namanya nih, amplinya TAF Studio ya, TAF Studio dengan tipe AV298BT. Oke, dengan harga 210.000, rekomen lah ya, rekomen banget ya untuk amplifier seperti ini, kecil tapi tenaganya badak sih emang sih. Tapi saya belum tahu ini durability-nya seperti apa, ketahanan seperti apa, karena ya seperti kita tahu ya, harga segini gacha sebenarnya ya, bisa bagus bisa enggak sebenarnya ya, tergantung amal ibadah sih ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton ya, maaf kalau misalkan baru aktif lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.